Hai, kembali lagi dengan saya Bang Beng. Pada video ini kita akan praktekkan cara seorang dosen mengaktifkan self-enrollment method di e-learning Universitas Andalas, atau yang dikenal juga dengan mendaftarkan diri sendiri ke dalam kelas mata kuliah yang mereka ambil. Dengan metode ini, si dosen tidak perlu lagi mengenroll atau menambahkan mahasiswa tersebut satu persatu ke dalam kelas yang beliau ampu. Akan tetapi cukup dengan membiarkan si mahasiswa tersebut mengenroll dirinya sendiri ke dalam kelas tersebut. Membiarkan dalam hal ini ada dua cara. Yang pertama, membiarkan masuk sebebas-bebasnya, sedangkan yang kedua yaitu dengan men-setting kode enrollment agar mahasiswa tersebut tidak tersasar mendaftar ke kelas paralel yang lain. Untuk itu jangan lewatkan tahapannya dan juga jangan lupa tekan subscribe untuk mendapatkan video kita selanjutnya. Langkah pertama, kita masuk ke dalam portal portal e-learning Universitas Andalas sebagai dosen ya. Jadi dosen yang role-nya adalah teacher, bukan non-editing teacher. Jadi saya akan login sebagai dosen yang role-nya adalah teacher, sehingga dia bisa mengedit apa-apa saja yang ada di course-nya. Kita lihat course, kita akan pakai kelas latihan 3 ini. Kita masuk ke kelas latihan 3. Nah, kita lihat isinya sudah ada beberapa. Cukuplah untuk pelaksanaan latihan kali ini. Kemudian kita akan coba lihat di discourse siapa-siapa saja orangnya. Kita klik people itu. Kemudian kita lihat di sini hanya ada 3 ya partisipannya di dalam kelas ini, yaitu teacher, non-editing teacher, ya 2 itu saja, kemudian course creator tentunya. Nah, jadi belum ada mahasiswa di dalamnya. Oke, kita kembali lagi ke kelas. Nah, kita akan coba aktifkan self enrollment-nya sehingga nanti mahasiswa bisa masuk ke dalam kelas kita ini tanpa perlu kita masukkan. Nah, kita masuk ke administration ini, kemudian kita ambil users. Nah, kita aktifkan, kita lihat di enrollment method ya. Nah, di sana kita lihat belum ada self enrollment. Kemudian kita pilih add method ya. Kita klik self enrollment. Kemudian kita tambahkan di sini ada form, kita masukkan custom instant name itu nanti tampilan apa yang muncul di pertama mahasiswa masuk kelas kita. Kita bikin saja daftarkan diri sendiri gitu ya, sehingga nanti kelihatan tulisan ini dan mereka akan langsung mendaftarkan diri mereka secara mandiri. Oke, kemudian di bawahnya kita lihat enable existing enrollment ya, kita default saja ya. Kemudian new enrollment juga. Nah, ini juga optional. Kita bisa tidak aktifkan enrollment key ini atau kita aktifkan. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi mahasiswa tersebut tersasar ke kelas yang lain. Contohnya kita punya kelas paralel ya, di mata kuliah yang sama kita punya kelas paralel, sehingga kita kode dengan kelas coba-coba A gitu ya. Oke, A di belakangnya. Kemudian nanti ini kita default saja untuk student tentunya ya. Di default assign role-nya adalah untuk student. Kemudian ini juga bisa kita enablekan, bisa tidak. Kemudian juga ini adalah rentang waktu kapan dimulai enrollment-nya dan kapan selesainya. Kita aktifkan misalnya selama 1 minggu gitu ya, mulai 17 sampai 24. Jadi dalam rentang inilah akan dibuka waktu untuk mendaftar. Nah, sampai kapan dia si mahasiswa ini aktif di dalam kelas, bisa jadi kita bikin saja defaultnya 180 hari. Kemudian berapa mahasiswa yang bisa enroll ke dalam kelas ini, maksimalnya adalah kita bikin saja 50 ya. Tergantung, kita tentu tahu berapa jumlah mahasiswa kita. Nah, kemudian di sini adalah welcome message-nya. Kita bisa bikin, bisa tidak. Ya, kita di sini kita coba saja welcome message-nya, kita centang dulu tentunya, kemudian kita bikin high class, selamat datang di kelas coba-coba 3 contohnya ya. Oke, saya rasa cukup ya. Ini intinya kita tidak bikin sebebas-bebasnya, namun kita sekarang mengaktifkan enrollment key, sehingga nanti si mahasiswa harus mengetik enrollment key itu sebelum dia baru bisa masuk ke dalam kelas kita ya. Oke, berarti sudah tertambahkan daftarkan diri mandiri. Kemudian kita klik ya, defaultnya sudah aktif sih tanda mata itu. Tanda mata itu berarti kita
membuat dia visible gitu ya. Nah, kemudian kalau tidak mau kita melihat buat dia visible, tinggal kita klik saja. Oke, kita balik lagi. Kemudian kita sekarang coba logout, dan kita akan coba masuk sebagai mahasiswa. Saya akan masuk login sebagai mahasiswa. Saya akan pakai akun dummy mahasiswa ya. Saya sudah bikin sebelumnya akun yang role-nya adalah student. Saya akan login. Oke, saya sudah masuk ke dalam portal dalam akun sebagai mahasiswa. Bisa kita lihat mahasiswa ini belum terdaftar di kelas latihan 3 ya, belum ada kelas latihan 3. Nah, sekarang kita akan mencari ya, sebagai mahasiswa akan mencari kelas latihan 3 tersebut ya. Letaknya kategorinya tentu di jurusan biologi di dalam kelas percobaan. Nah, di sini bisa dilihat kelas latihan 3. Oke, tinggal diklik kelas latihan 3 tersebut. Kemudian akan terlihat enrollment option. Nah, di sini terlihat daftarkan diri mandiri yang kita bikin tadi. Nah, jadi mahasiswa sekarang ini posisinya beliau harus mengisikan enrollment key, karena tadi kita setting enrollment key-nya. Yang mana isinya kodenya tadi adalah kelas coba A ya. Oke, setelah ini diketikkan oleh si mahasiswa, kemudian beliau tinggal tekan enroll me ya. Artinya sekarang setelah tekan enroll me, beliau sudah masuk ke dalam kelas kita, itu kelas coba 3. Nah, kita bisa lihat akun mahasiswa tersebut ya di pojok kanan atas, bahwasanya si mahasiswa ini sudah masuk ke dalam kelas coba 3 yang merupakan kelas yang kita ampu. Nah, di sini si mahasiswa sudah bisa memanfaatkan apa-apa saja materi, bahan, dan penugasan ya yang ada di dalam kelas itu yang sudah kita masukkan, tambahkan sebelumnya. Oke, kemudian sekarang kita akan coba lihat perubahan yang terjadi di dalam kelas ini. Kita akan coba lihat jumlah orang yang ada di sini, yang sebelumnya hanya ada 3, sekarang sudah terlihat ada mahasiswa di paling bawahnya ya. Nah, jadi sudah tertambahkan salah satu mahasiswa dengan cara mendaftar sendiri. Nah, sudah ada student 1 ya. Ya, nah ini adalah mahasiswa sehat ini akunnya ya. Nah, ini tidak didaftarkan oleh si dosen, tetapi si mahasiswa ini sendiri yang mendaftar sendiri untuk masuk ke dalam kelas kita ya, yaitu kelas coba 3. Oke, saya rasa itu saja video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pantengin terus video kita. Bye bye guys.